kami dari kelas pendidikan keluarga negaraan. Kami ini sekarang lagi belajar tentang adat kewajiban. Jadi tugas kami itu mewawancarai salah satu sivitas akademik untuk soal hak dan kewajiban. Nah, di sini saya mau menanya ke Bapak, menurut Bapak hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu apa sih, Pak? Ada kaitannya dengan hak dan kewajiban. Iya. Artinya sebagai warga negara mematuhi aturan negara kan ya. Kemudian kewajiban apa yang harus dipenuhi kalau masih masa-masa belajar, kemudian ya kita kewajibannya yang menuntut ilmu, apa belajar atau kuliah di sini itu kewajibannya kan. Ya kalau haknya ya itu kan kewajiban. Iya. Kewajiban sama hak ya. Iya. Kalau hak itu adalah baik hak itu bagaimana kita hidup ya, itu kebebasan, keamanan, kemudian kenyamanan itu hak Anda ya. Ya itu termasuk misalnya ada perlindungan terhadap namanya perempuan yang bagaimana sekarang dengan kasus seksual ya, itu termasuk ada perempuan harus perlu sangat diperhatikan dan dilindungi. Menurut Bapak itu kita sebagai warga negara seberapa penting sih kita Tujuan. hak dan kewajiban? Sangat penting sekali ya, karena itu adalah tujuan hidup seorang manusia, bahwa misalnya kita menurut agama masing-masing kewajibannya apa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Perintahnya apa? Kalau agama misalnya Islam, perintahnya apa? Kalau Muslim misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian menjauhi larangannya yang hal-hal dari agama itu apa? Kira Anda tahu ya apa larangan dan perintahnya gitu ya. Kalau misal di lingkungan apa ya namanya pemerintahan secara politik gitu. Secara politik misalnya antara kewajiban dari negara melindungi rakyatnya itu misalnya ya proteksi keamanan, perlindungan terhadap ancaman-ancaman, itu adalah kewajiban negara terhadap rakyatnya. Aku ya. Oke, kemudian kewajiban sebagai rakyat kita harus itu kalau ya itu tadi kalau masih masa belajar kemudian mengarah sudah dewasa bekerja, kewajibannya apa, membayar pajak dan sebagainya itu pengetahuan saya begitu. Maksudnya sudah bekerja kan. Terus bagaimana apa pendapat Bapak tentang kondisi pekerjaan dan penghidupan di Indonesia saat ini? Ya, kebetulan sudah kerja, saya juga berpikir bagi mereka yang mau atau belum akan bekerja itu nanti pemerintah juga harus menyediakan lapangan kerja kan masuk generasi-generasi penerus ini. Kenapa pulang-pulang bekerja ini kok semakin sulit dan begitu ya, dan makanya sekarang masa depan semakin apa kurang terang atau gimana kan gitu ya gitu. Ya mudah-mudahan di generasi anda semua ini nanti menjadikan sebuah keterangan bagi Anda dan Anda mendapatkan apa yang diinginkan. Amin. Apalagi? Mungkin menurut pengalaman dari Bapak, menurut Bapak itu pemerintah itu apakah sudah menjamin hak atas pekerjaan yang ada? Kalau menjamin secara undang-undang bisa, dan itu teorinya aja. Tapi kalau secara prakteknya gimana Anda tahu sendiri ya, betapa ketimpangan hidup kesenjangan antara yang kaya dan miskin itu masih ada gap atau ada ya, kan Indonesia secara praktik ya. Apa lagi ya? Masyarakat itu punya hak
untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut Bapak, apakah bisa masyarakat itu kerjasama, jadi bukan pemerintahnya yang menjamin, tapi masyarakatnya yang kerjasama untuk mencari pendidikan yang layak itu apakah bisa? Apa ada caranya? Kalau Ya bisa? diharap memang sekarang banyak inovasi dari rakyat itu sendiri bagaimana menciptakan peluang, ya peluang kerja, usaha, swasta dan sebagainya, inovasi. Tidak hanya mengandalkan pemerintah, andalan pemerintah sekarang pertanyaannya kira 50-50 sama ke depannya kan gitu ya. Nah, Kalau boleh tahu dalam kehidupan sehari-harinya Bapak itu pernah nggak kayak merasa hak Bapak itu diabaikan sebagai warga negara? kebetulan saya sebagai pegawai ya, semua ya mesti tunggu kemampuan pemerintah itu telah memberikan hak sebagai pegawai saya. Tapi kalau untuk orang swasta ya seringkali ya kadang-kadang pemerintah itu kan sudah diatur dalam undang-undang, ada kerja-kerja kalau di daerah itu. Kalau menurut saya sih, ya alhamdulillah saat itu. Kalau kurang sih terus kurang, manusia itu tidak dapat bataskan. Terus kalau boleh tahu gimana sih cara Bapak menyeimbangkan antara hak dan kewajiban? Pertanyaan sangat sulit sekali dia. Kalau menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, kita kerjakan dulu kewajiban, baru haknya kita ambil, kita tuntut. Menurut Bapak apa sih harapan dari hak dan kewajiban yang diberikan untuk Bapak? Harapannya harus ada keseimbangan bahwa antara kita melakukan kewajiban sebagai rakyat, sebagai warga, demikian juga pemerintah harus memberikan jaminan terhadap rakyatnya bahwa rakyatnya sejahtera. Buat wawancara Bapak, terima kasih buat waktunya Pak, kurang lebihnya kayak terima kasih Bapak. Nah, jadi dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Pak Riyadi, staf TU Fakultas Ilmu Komputer, jadi kami dapat menyimpulkan bahwa harmoni antara hak dan kewajiban warga negara itu memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, tertib, dan juga sejahtera. Kemudian, hak-hak warga negara seperti kebebasan berpendapat, perlindungan, serta kesempatan kerja merupakan hal mendasar yang harus dijamin oleh negara. Namun, di sisi lain, warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya seperti taat hukum, mengikuti pendidikan, dan ketertiban sosial. Pemerintah memiliki peran strategis dalam membuka peluang, terutama di bidang ketenagakerjaan guna menjawab tantangan pengangguran yang masih banyak dialami, khususnya oleh generasi muda. Meski telah berupaya menjalankan amanat konstitusi, tantangan seperti ketimpangan akses dan hasil yang belum merata masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat juga perlu berinisiatif mandiri dan tidak semuanya bergantung pada negara. Akhirnya, keselarasan antara hak dan kewajiban bukan hanya menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan sosial, tetapi juga menjadi kunci untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. Baik, selanjutnya yaitu harapannya negara mampu menciptakan rasa aman dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pun senantiasa memperhatikan suara rakyat demi mewujudkan persatuan dan kemajuan bangsa. Baik, mungkin cukup sekian kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.